Baik, selamat malam, Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian. Malam ini kita sudah sampai pada akhir dari kitab Yesaya, yaitu kesimpulan, sesi ke-8. Sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa lebih dahulu. Mari kita tundukkan kepala. Bapa yang di surga, sungguh kami menikmati untuk belajar firman kebenaran, agar seluruh hidup kami boleh mengerti dan boleh berjalan sesuai kehendak Tuhan. Jadikan seluruh hidup kami menjadi berkat bagi dunia yang gelap ini. Terima kasih Bapak, pakai mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Ya, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sesi ke-8, Kitab Yesaya, kesimpulan. Ini adalah sesi terakhir Kitab Yesaya. Iya, Bapak Ibu sekalian, penulis Kitab Yesaya itu disampaikan di Yesaya pasal 1 ayat 1 itu jelas sekali. Yesaya bin Amos penulisnya ya. Nah, kenapa penulis ini adalah Yesaya sesuai dengan Alkitab itu sendiri. Meskipun ada penyelidikan bahwa penulisnya ada 2 atau 3 ya, tapi ternyata tidak. Kenapa? Karena di pasal 40 sampai pasal 66, kan itu cerita setelah Yesaya mati. Berarti yang nulis bukan Yesaya dong? Enggak juga. Itu adalah nubuatan yang ditulis oleh Yesaya. Diperkuat lagi dengan ternyata kitab Yesaya yang paling tua dan lengkap, The Great Scroll of Isaiah, itu di gulungan Laut Mati itu ternyata lengkap, tidak ada potongan-potongan gitu. Jadi ini merupakan satu kitab yang lengkap yang ditulis oleh Yesaya sendiri. Ya, kalau kita lihat timelinenya, ini Bapak Ibu, Yesaya pasal 1 sampai 39 ini kan cerita tentang Yesaya mulai sebagai nabi sampai Yesaya mati. Nah, berikutnya pasal 40 sampai 66 kan berikutnya. Masa orang mati bisa menulis? Nah, itu tidak demikian juga. Itu adalah nubuatan yang ditulis oleh Yesaya. Jadi kita sepakat yang menulis Yesaya sendiri. Nah, ini timelinenya kelihatan semua. Sampai akhirnya Maleakhi menjadi nabi ya. Nabi sebelum zaman perjanjian baru. Kita akan menelusuri satu persatu di pertemuan kita yang mendatang. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya. Jadi begini, saudara. Di tahun 721 sebelum Masehi, bentar saya pakai highlighter ya. Bentar. Ya. Di tahun ini, Israel, kerajaan Israel, yaitu bagian utara, jatuh ke Asyur. Nah, jadi Yesaya mengalami melihat Asyur jatuh. Israel utara jatuh ke tangan Asyur. Barulah di sini Yesaya mati. Nah, Yesaya tidak melihat Yehuda, kerajaan Yehuda atau yang di selatan itu jatuh ke Babel. Tetapi Yesaya menulisnya sebagai nubuatan. Tuhan menyuruh Yesaya menuliskan apa yang akan terjadi. Ya, oke kita lanjutkan. Untuk mengulang sedikit, nama Yesaya itu dalam bahasa Ibrani-nya Yesayah, Yesayah, Yesayah atau Yeshayahu. Yeshayahu itu dari kata Yasa, artinya menyelamatkan. Sedangkan Yahu atau Yah itu dari kata YHWH. Jadi nama Yesaya artinya YHWH yang menyelamatkan. Nabi Yesaya adalah nabi kerajaan Yehuda, yaitu kerajaan selatan. Dan ia tinggal di Yerusalem. Pelayanannya selama 40 tahun, yaitu pada zamannya Raja Usia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia. Sedangkan Yesaya adalah anak dari Amos. Amos di sini bukan Nabi Amos ya, Amos yang lain. Dan Yesaya dipanggil menjadi nabi pada tahun matinya Raja Usia. Sesuai dengan tulisan Yesaya pasal 6 ayat 1. Yesaya itu menjadi nabi ketika di tahun yang sama dengan matinya Raja Usia. Tujuan utama ditulisnya kitab Yesaya ini, yang pertama memperingatkan hukuman Tuhan jika bangsa Israel tidak taat kepada Taurat.
tidak adil, semena-mena, menyembah dewa lain. Nah, itu ya. Itu uh, akan ada hukuman terhadap umat Tuhan di sini jika tidak taat. Nah, yang kedua, memanggil pulang umat Tuhan agar kembali ke Tuhan, jangan menyembah yang lain. Itu tujuan ditulisnya kitab Yesaya. Juga memberitakan bahwa umat Tuhan akan kembali dari pembuangan Babel. Meskipun nanti dikalahkan Babel, suatu hari akan kembali lagi. Saudara tentu tahu kenapa umat yang dari Yehuda ini suatu hari kembali lagi. Sesuai dengan nubuatan bahwa Mesias akan lahir dari suku Yehuda. Itu ya. Nah, yang keempat memberitakan bahwa akan datang Mesias bagi umat manusia. Itu tujuan utama dari kitab Yesaya itu ditulis. Ya. Nah, latar belakangnya ketika itu Yesaya sedang menulis itu. Waktu itu kerajaan Asyur sudah berkembang 150 tahun sebelum zamannya Yesaya, jadi sudah berkuasa lama. Nah, di bawah Raja Yehu, eh, Israel sudah membayar pajak ke Asyur ketika itu. Ya, ketika Yesaya masih muda, Asyur sudah mengalahkan Israel Utara dan mengasingkan orang-orang itu ke Asyur dan tidak pernah kembali. 13 tahun kemudian, Samaria jatuh. Jadi yang di utara, ibu kotanya pun jatuh 13 tahun kemudian. Dan sisa Israel di utara dibuang ke pembuangan, di Asyur. Nah, beberapa tahun kemudian, Sanherib dari Asyur menghancurkan Yehuda juga, 46 tembok kota, dan membawa 200.000 orang Yehuda ke pembuangan. Akhirnya, pada tahun 701 sebelum Masehi, ketika Yesaya sudah tua, Asyur dihentikan di depan tembok Yerusalem oleh malaikat Tuhan. Gak bisa mengalahkan Yerusalem. Tuhan turut campur. Jadi seumur hidupnya Yesaya itu mengalami ancaman Asyur dan menyaksikan kehancuran seluruh negeri di tangan Asyur kecuali Yehuda Yerusalem tidak berhasil dikalahkan Asyur. Tapi kemudian dikalahkan oleh Babel, kita tahu ya. Ya. Jadi eh, yang terkenal dari kitab Yesaya ini adalah nubuatannya tentang Mesias. Contohnya Yesaya pasal 9 ayat 1 sampai 2. Akan ada waktunya Galilea akan dipenuhi dengan kemuliaan. Orang yang berjalan dalam gelap akan melihat terang yang besar. Ini kita tahu yang dimaksud. Suatu hari Yesus ada di Galilea. Orang melihat terang yang besar. Seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Yang dimaksud anak Yesaya di zamannya. Anak Raja Ahas di zamannya. Tetapi itu sekaligus menubuatkan kelahiran Yesus rupanya. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Nah, yang ini, roh Tuhan Allah ada padaku. 700 tahun kemudian, Yesus membaca ayat ini di kampung halamannya, di Nazaret, di suatu sinagoga, dan mengatakan kepada orang yang hadir di sinagoga itu, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Itu dicatat di Lukas 4 ayat 21. Saya mau ingatkan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa Alkitab ini kitab satu-satunya yang paling unik, yang mengandung nubuatan masa depan dan digenapi. Tidak ada satu kitab pun yang akan digenapi, terbukti digenapi di dunia ini. Dan penggenapannya bukan satu dua, ratusan nubuatan. Dan itu secara statistik tidak mungkin kebetulan. Kalau ada kitab lain yang satu kebetulan, satu itu bisa kebetulan. Tapi kalau ratusan nubuatan digenapi oleh satu orang, yaitu Yesus, maka itu tidak mungkin secara matematis, itu kebetulan tidak mungkin juga. Itulah tanda atau itulah kunci dari surga yang menandakan ini loh yang dari surga, yang lain bukan. Sebab tidak seorang pun bisa tahu masa depan kecuali Tuhan. Itulah nubuatan, ya. Oke. Nah, Yesaya menulis tentang Mesias, yaitu Mesias yang menderita. Ini berlawanan dengan harapan orang Yahudi ketika itu. Mesias itu nggak menderita, Mesias itu sang raja
yang akan mengusir penjajah, yang akan mendirikan kerajaan Israel Raya yang sukses seperti dulu zamannya Daud atau Salomo. Itu ya. Nah, di sini yang mengherankan, Yesaya malah menubuatkan Mesias yang menderita, tidak sesuai harapan orang waktu itu. Satu lagi bukti bahwa tulisan ini tidak ditujukan untuk orang masa itu, ditujukan di suatu hari di masa depan. Ya, ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Mukanya rusak, saudara, disiksa dan seterusnya. Nah, yang di ayat 5 ini terkenal di Perjanjian Baru juga. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ini sering dipakai di Perjanjian Baru ya. Oke, kita lanjutkan ya. Ya, ini juga terus cerita tentang Mesias yang menderita. Nah, beberapa nubuatan di Perjanjian Lama yang digenapi oleh Yesus, ini cuma beberapa, saudara. Ada ratusan, ya. Misalnya, Mesias dilahirkan dari seorang perawan. Itu kan tidak masuk akal. Masa perawan bisa melahirkan bayi? Tapi itulah yang ditulis oleh Yesaya. Tapi orang Yahudi tidak percaya karena yang dipakai di kitab Yesaya itu bukan perawan. Almah itu artinya perempuan muda. Tetapi di Matius dan Lukas dipakai kata partenos yang artinya perempuan perawan. Nah, tapi itulah sebabnya orang Yahudi tidak mau pakai perjanjian baru. Dipikir salah ini konteksnya gitu. Bukan. Ini para rasul sedang menceritakan tentang Yesus. Itulah kebenaran. Ya, ia akan melayani di Galilea. Nah, yang tadi itu digenapi di Matius 4 ayat 13 sampai 17. Allah menyiapkan utusan mempersiapkan jalan bagi Mesias, Maleakhi 3 ayat 1 itu. Tapi digenapi di Matius 11 ayat 10, Lukas 7:27, Yohanes 1 ayat 23, ayat 29 sampai 30. Mesias berkenan bagi Allah dan menerima roh Allah. Digenapi di Matius, ini ayatnya. Roh Tuhan ada padaku. Yang tadi itu ya, kita sudah bahas yang tadi. Ia akan naik keledai masuk Yerusalem, Zakaria. Digenapi di Markus 11 ayat 7 sampai 9. Dan lain-lain. Tidak mungkin semuanya kita baca di sini. Karena ada minimal ada 300 nubuatan. Ya. Mesias akan duduk di sebelah kanan YHWH. Oh, ini lebih nggak masuk akal lagi bagi orang zaman Perjanjian Lama. Masa Mesias duduk di sebelah kanan yang maha tinggi? Tapi itulah yang ditulis oleh Mazmur 110 ayat 1. Dan itulah yang digenapi oleh Yesus di Matius dan Kisah Para Rasul. Mesias itu seperti anak manusia, Daniel 7 ayat 13 sampai 14, digenapi di Matius juga, di Perjanjian Baru digenapi, saudara. Yesus sendiri yang mengatakan keselamatan datang dari bangsa Yahudi, Yohanes 4 ayat 22, sebagai penggenapan proto-evangelion dan janji-janji Allah kepada nenek moyang Israel, Abraham, Ishak, Yakub. Yesus juga mengaku bahwa dirinya adalah Mesias, anak dari yang terpuji. Ini Yesus sendiri loh yang mengaku. Jadi kalau ada orang lain yang mengaku, di mana Yesus mengaku dirinya juru selamat, dirinya itu Tuhan. Dia tidak mengerti konteksnya dan dia tidak jujur. Saudara. Kalau kita lihat konteks Mesias dan anak dari yang terpuji ini, kenapa orang Yahudi marah? Karena inilah yang dimaksud oleh nubuatan Perjanjian Lama. Gitu. Ya. The Son of God, anak dari yang terpuji. Simeon menemukan Mesias akhirnya menunjuk kepada Yesus. Ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini dia. Bapak Ibu Saudara sekalian, kitab Yesaya ini, gulungan kitab Yesayanya, itu maksudnya adalah, bentar warnanya saya ganti ya. Bisa warna. Nah, ini dia. Oh, nggak bisa ya diwarnai. Oke, nggak apa-apa.
Gulungan kitab Yesaya yang tertua itu hampir lengkap ditemukan. Umurnya 1000 tahun lebih tua dari manuskrip yang dipakai oleh Alkitab King James Version. Bapak Ibu Saudara tahu Alkitab King James Version, terjemahan bahasa Inggris? Itu manuskrip yang ia pakai, itu umurnya uh, lebih muda 1000 tahun. Nah, yang penemuan gulungan kitab Yesaya di Laut Mati, dekat Laut Mati, di Qumran ini, umurnya 1000 tahun lebih tua dibanding yang dipakai oleh King James Version, manuskripnya. Ya, tersembunyi 2000 tahun di dalam gua di Qumran. Ditemukan di abad ditemukan di abad 20, di abad 19, ya 20. Itu di Gua Qumran. Tertulis di kulit binatang sekitar 100 tahun sebelum zaman Yesus. Ini sebelum zaman Yesus, saudara. Ini kitabnya, fotonya nih. Ya, yang di bawah ini daerah Qumran banyak gua, saudara. Itu kalau kita lihat di situ ada gua tuh. Ini salah satunya, contohnya. Itu guanya. Ada banyak gua di sana. Ternyata dahulu di abad 1 atau 2 abad sebelum zaman Yesus, orang Yahudi lari ke sana, mengasingkan diri, membawa gulungan kitab, dan itu ditemukan. Ini, saudara, ya, tertulis di kulit binatang. Makanya kalau ada orang yang berkata, "Oh, Alkitab sudah dirubah-rubah," berarti dia tidak mengerti fakta sejarah. Sebab yang kita temukan ini isinya tidak berbeda dengan pesannya tidak berbeda dengan Alkitab kita. Ceritanya masih sama. Ya, meskipun tulisannya ada beda sedikit di sana sini, tapi artinya masih sama. Ya. Nah, ini dia. Kitab The Great Isaiah Scroll, disebut gulungan kitab Yesaya yang luar biasa. Ya. Nah, ini fotonya. Berasal dari abad kedua sebelum Masehi. Jadi ini adalah manuskrip sebelum zamannya Masoret. Ya. Skrip tipenya adalah Aramaic Square. Ya. Isinya adalah buku Yesaya yang hampir lengkap semuanya ada. Ya, ini ditemukan di gulungan Laut Mati yang ada di Qumran. Ya. Dan sebagian besar sama dengan teks Masoret. Kodenya ini 1Q ISA, ya. Oke, berikutnya ini yang di sebelah kanan ini adalah foto Museum Israel, saudara. Bulan Maret tahun ini saya ke Israel, mampir masuk ke dalam sini, Museum Israel. Ini yang di tengah ini gulungan kitab Yesaya tadi, ini nih yang dipamerkan ini. Nah, ini saya sedang berdiri di pinggirnya. Ini kitab Yesaya, gulungan kitab Yesaya. Ada beberapa orang yang komentar di YouTube saya tentang ini. Memangnya hari itu udah ada kertas gitu. Aduh, mengerikan ya orang zaman sekarang ya. Tidak mengerti tapi asal bunyi mulutnya. Memangnya hari itu sudah ada kertas. Ya kalau kertas seperti hari ini ya nggak ada, tapi kertas papirus ada. Tapi ada kulit binatang yang dipakai untuk menulis manuskrip Alkitab. Ya, jadi yang ditemukan itu papirus dan manuskrip yang ditulis di kulit binatang. Begitu. Memangnya sudah ada tulisan. Nah, ini lebih parah lagi. Zamannya Mesir kuno aja sudah ada tulisan. Ya, jadi eh, kalau bisa jangan asal bunyi, malu-maluin itu namanya. Ya, ini sebentar. Ini nggak bisa di play ya. Ini video sebenarnya, saudara. Kenapa nggak bisa di play ya? Oh iya, nggak bisa di play ya. Oke, nanti ya oke nggak apa-apa. Nanti saya play videonya ya.
Kita lanjutkan dulu. Shalom, saudara. Kita sedang berada di Museum Israel. Apa yang kita lihat ini adalah tulisan asli yang didapat dari penemuan di Qumran, dari kitab Yesaya. Jadi kita bisa lihat ini panjang nih, saudara. Jadi bukan rekayasa. Kalau ada orang yang bicara bahwa Alkitab kita dirubah-rubah, abad keberapa? Tolong disampaikan. Karena penemuan ini ternyata ditulis di abad pertama. Ya, jadi demikian, saudara. Kita berharap ini bisa menjadi berkat buat kita semua. Saudara, Alkitab kita memang firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Ya, oke. Nah, ringkasan dari tema kitab Yesaya itu ini, saudara, yaitu Yesaya menulis peringatan kepada umat Tuhan agar bertobat. Sebab ketidaktaatan akan membawa kepada kemarahan dan hukuman Tuhan. Kemudian berisi tentang sejarah Israel dan Yehuda. Ingat ya Bapak Ibu ya, Israel itu yang di utara, Yehuda yang di selatan. Israel ibu kotanya Samaria, Yehuda ibu kotanya Yerusalem. Bagaimana ketidaktaatan umat Tuhan mengakibatkan hukuman Tuhan dijatuhkan melalui Asyur dan Babel. Akhirnya kita tahu bahwa Israel utara hancur dan penduduknya diasingkan ke Asyur. Sedangkan Yehuda dan Yerusalem kemudian dinubuatkan dihancurkan oleh Babel. Ya. Selain hukuman, Tuhan juga memberikan kesempatan untuk kembali ke Yehuda dan Yerusalem kelak. Jadi bukan cuma dibuang, suatu hari akan kembali lagi. Ada harapan yang cerah. Jadi di samping itu kitab Yesaya juga menubuatkan tentang Mesias yang menderita karena pelanggaran kita. Akan adanya Mesias, akan adanya langit yang baru, bumi yang baru. Itu janji Tuhan yang disampaikan melalui Yesaya. Ya, Bapak Ibu saudara sekalian, kalau kita belajar Alkitab, ya, nabi-nabi itu kan banyak. Seringkali orang bingung, nabi si A ini zamannya apa, nabi ini zamannya apa. Sebab banyak orang berpikir bahwa Alkitab kita itu kronologis. Belum tentu, ya. Kita sudah sampai di kitab Yesaya. Kitab Yesaya ini di zamannya yang dulu diceritakan oleh kitab raja-raja misalnya. Begitu. Jadi makanya timeline tadi penting. Oh, kitab Yesaya itu lahirnya pelayanannya di sana tahun sekian gitu. Jadi bukan terus seperti kronologis ya. Nah, ini contohnya nih. Ini yang di atas nih. Daniel Yehezkiel itu sebentar. Itu melayani di zamannya Babel. Daniel ada tahunnya ya. Yehezkiel juga. Sedangkan pada zamannya Asyur ada Nabi Yunus, ada Nabi Yehezkiel juga. Jadi Yehezkiel mengalami dua kerajaan ini, Asyur dan Babel. Israel, nabinya itu Hosea. Ini yang di utara ya, Hosea dan Amos. Sedangkan yang di selatan yaitu Yehuda. Itu ada Nabi Mika, Yesaya yang sedang kita bahas ini. Sefanya, Habakuk, Yeremia, Hagai, Zakaria, Maleaki. Ya, itu ada nabi-nabinya banyak. Sedangkan Yoel, Nabi Yoel tidak diketahui dia melayani di mana dan kapan. Di Edom ada Nabi Obadiah. Ya, jadi dengan demikian mudah-mudahan makin jelas supaya tidak salah mengerti. Bukan di satu zaman hanya ada satu nabi saja, bukan. Di satu zaman bisa ada banyak nabi bahkan. Bahkan ada banyak nabi yang tidak disebutkan namanya. Ratusan nabi tidak disebutkan namanya. Ya, tapi ada contoh satu saja nih misalnya. Eh, misalnya apa ya? Ini misalnya. Nabi Yunus dan Nabi Hosea kan tahunnya sama. Iya kan? Cuma Yunus melayani di Asyur,
Hosea di Israel, kan gitu. Mana lagi yang mirip-mirip? Ada yang overlap satu sama lain. Hagai dan Zakaria kan sama ini tahunnya. Jadi ada Hagai, ada Zakaria, ya, begitu ya. Sehingga ke depan kita membahas nabi-nabi ini bisa membayangkan dengan benar. Ya, Rabu depan kita akan membahas kitab lanjutannya lagi, kitab Yeremia. Nabi Yeremia sering disebut nabi yang menangis. Kenapa? Nanti kita bahas. Ya, oke. Jadi dengan berakhirnya malam ini kita biasanya kesimpulan ada banyak hikmat yang kita bisa dapat dari kitab Yesaya ini. Ya, kalau seseorang tidak taat, Allah tidak pandang bulu. Israel dihajar. Tuhan memakai musuh untuk menghajar Israel. Asyur dan Babel ketika itu. Tapi Tuhan tidak menghajar untuk memusnahkannya. Tetapi suatu hari akan kembali, yaitu yang Yehuda. Sehingga Mesias akhirnya lahir dari suku Yehuda, keturunannya Yehuda. Begitu, saudara. Dan satu lagi yang penting, kalau kita baca Alkitab, kita tidak boleh kaku, literal, gitu. Nggak ketemu nanti maksudnya apa. Karena ada kisah-kisah yang itu nubuatan. Ada juga itu sisipan. Seperti Yesaya pasal 14, Yeskil pasal 28, sisipan tentang bintang timur putra fajar. Kita sudah belajar tentang hal itu ya. Tentu saja ada banyak orang yang tidak setuju ya terserah. Tapi faktanya demikian. Seandainya Yesaya 14 dan Yeskil 28 tidak diartikan sebagai bintang timur itu tidak diartikan sebagai setan, tapi diartikan hanya sebagai Raja Babel dan Raja Tirus, tapi di kitab Wahyu, di kitab-kitab yang lain di Perjanjian Baru ceritanya sama. Kan begitu. Jadi tidak berubah juga ceritanya. Oke, saya rasa malam ini bisa kita lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Ya, silakan. Yang pertama Pak Wirawan. Pak Wirawan resen ya. Silakan Pak. Pak Wirawan. Pak Wirawannya tidak ada ya. Shalom, Ada? shalom Pak Wi. Oh, Shalom. Sorry, Silakan, silakan. belum saya unmute. Pak, saya mau tanya, ya berhubungan dengan yang minggu lalu boleh Pak? Oh, boleh. Yang Boleh, tentang setan, soalnya nggak keburu boleh. karena Boleh. banyak yang Silakan. nanya. Itu Pak, kalau nggak salah pertanyaannya gini Pak, setan itu kan dia bolos, Ya, itu satu pribadi, ya, dia tidak omnipresent, ya. tapi dia punya anak buah banyak, malaikat yang fallen angel itu, yang setan Betul. apa? Yang Daimonian. demonian itu yang banyak di mana-mana gitu Pak. Betul. Roh jahat itu. Nah, apakah Tuhan Yesus juga sama, Pak? Itu satu pribadi aja, tidak omnipresent. Oh, oke, baik. Tuhan Yesus itu satu pribadi, Pak. Anak Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Tunggal. Supaya barang siapa kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus tidak omnipresent ketika menjadi manusia. Oke, Iya dong. Lagi di Galilea masa oke. ada di tempat lain juga? Enggak. Ketika mengosongkan diri jadi manusia, dia tidak omnipresent. Gitu. Tapi setelah dia naik ke surga, dia omnipresent, Pak ya? Setelah dia naik ke surga, yang omnipresent Roh Kudus, Pak. Oh, Roh Kudus. Ya, rohnya Bapak ya, Pak ya? Jadi Bapak dan anak memerintah melalui Roh Kudus. Roh Kudus memancar ke seluruh langit dan bumi, surga dan semuanya ada. Betul. Omnipresent. Oke. Ya. Baik, Pak Winyo. Terima Oke. kasih banyak. Ya, Tuhan Tuhan berkati. berkati. Baik, berikutnya Pak Payaman. Silakan, Pak. Shalom, selamat malam Pak. Shalom, selamat malam.
eh, waktu tahun 70 eh, Israel sudah diaspora. Ya, Eh, kemudian sesuai dengan janji Abraham bahwa mereka sudah menduduki Kanaan, ya, tapi terjadi apa perubahan Allah tahun 70 mereka diaspora. Nah, ya. kemudian pertanyaan saya di sini, seberapa jauh atau mungkin apakah wilayah Kanaan yang dijanjikan Abraham sempat dikuasai oleh Israel sebelum diaspora pihak Israel ini? Uh, itu yang pertanyaan saya, Pak ya. Oke, Artinya saya seberapa jawab dulu. jauh? Saya jawab dulu ya. Ketika bangsa Israel sampai ke Kanaan, ya, kemudian bangsa Israel menguasai. Kenapa? Lalu dibagi-bagi menjadi 12 suku daerah. Ya, Nah, di zamannya Yosua, Pak. Di zaman Yosua itu seluruh tanah itu dibagi 12 ke suku-suku Israel. Masing-masing suku punya daerah. Gitu, Pak, jawabannya. jadi secara apa 100% wilayah yang dijanjikan Abraham itu sempat diduduki, Pak ya. Ya, diberikan kepada Israel. Ya, Sedangkan artinya penduduk aslinya Kanaan sudah lenyap, Pak, hari ini. Nggak ada. ya. Kemudian mereka diaspora, kemudian tahun 1948 kembali Ya, malah merdeka. kemerdekaan hingga sekarang terus peperangan-peperangan terjadi hingga saat ini. Ya, Apakah misalnya saat ini Israel yang diduduki setelah mereka kembali dari diaspora, eh, wilayah yang diduduki sekarang dan wilayah yang akan direbut ini bagaimana kira-kira perbandingannya, Pak? Sehingga tentu kan itu tanah kami sesuai dengan janji. ya. Nah, inilah yang membuat peperangan ini tidak akan pernah berakhir sampai selama-lamanya, Pak. Kenapa? Karena tanah itu menurut Alkitab kan sudah di zamannya Yosua sudah lengkap dibagi 12. Iya, Hari Pak. ini orang Kanaan juga tidak ada. Hari ini yang dimaksud Palestina kan orang Arab, Pak, sebenarnya. Orang Arab itu kan sudah ada di zamannya eh, di Alkitab juga sudah ada. Artinya bukan orang Kanaan yang sekarang ini. Nah, yang jadi masalah adalah ketika wilayah itu dibagi, mereka menolak, Pak. Maunya apa? Maunya semua wilayah. Nah, kalau maunya semua wilayah, ya siapa yang mau diusir ya, Pak? Makanya tidak akan pernah berhenti perangnya. Terus-menerus kan berulang sampai hari ini. Begitu. Padahal sudah setuju waktu tahun berapa gitu, bagi ya segini. Nah, Israel setuju, Palestina tidak setuju. Maunya lebih besar, ya nggak ada titik temu akhirnya. Sampai hari ini. Gitu. Begitu, Pak. Jadi tanah Israel yang diduduki oleh Israel sekarang ini boleh dikatakan masih di bawah 100% sesuai dengan yang dijanjikan waktu dulu di Hulu oleh Abraham, Pak ya. Eh, tidak juga, Pak. Batas-batasnya berubah-ubah. Oh, berubah-ubah, Dengan Pak. Oh, keadaan politik. Bahkan iya. Bethlehem kan milik Palestina sekarang, Pak. Bethlehem. Padahal itu ada di tengah-tengah gitu. Jadi rupanya Tempat lahir ceplok sana sini. Jadi bagi-bagi aja, Pak. Yesus, Pak, kan? Ya, Tempat kelahiran Yesus, Pak Bethlehem kan. ya, tapi itu milik Palestina sekarang. Iya, Pak ya. Ya, makasih Pak. Selamat Ya, malam, Pak. oke, Tuhan berkati. Berikutnya Pak Oto, silakan Pak. Halo Pak Wisnu. Shalom, Halo Pak Wisnu. shalom Pak. Eh, saya mau tanya, saya agak confused sedikit. Itu waktu Adam dan Hawa itu kan di Taman Eden. Taman Eden itu kan di dunia Pak. Ya, Terus betul. kemudian eh, orang yang disalib bersama-sama dengan Yesus, salah satu kan nanti pada saat ini juga kamu ada di Firdaus. Ya, Firdaus kan juga di dunia Pak ya. oke, begini Pak. Nah, Firdaus itu suatu istilah, artinya taman, ya, artinya taman yang indah. Sehingga kata sifatnya Firdaus itu artinya suatu tempat yang indah, gitu. Nah, Eden mula-mula disebut Firdaus juga. Kenapa? Karena tempat yang nyaman, yang indah. Nah, tapi bukan berarti Eden itu namanya Firdaus, bukan.
Eden ya Eden, Pak. Cuma dia Firdaus, iya karena nyaman. Nah, sedangkan yang dimaksud Tuhan Yesus, hari ini juga engkau ada di Firdaus bersama aku. Itu bukan Eden yang dulu, Pak. Eden sudah nggak ada. Kan Eden sudah jadi negara lain, ya kan? Oh, Nah, saya ketika kalau seseorang mati, hari ini juga engkau bersama aku. Apanya, Pak? Kan rohnya. rohnya, Kan belum ada kebangkitan. ya Nah, benar. rohnya itulah yang menuju ke suatu dunia roh, di mana tempat itu nyaman. Yang diistilahkan dengan pangkuan Abraham. Ya. Jadi Firdaus yang dimaksud ini beda dengan Eden, bukan. Ini adalah dunia roh, di mana orang mati, kalau Itu pada yang orang nyaman. percaya, rohnya akan sementara ada di Firdaus dulu. Gitu. Kalau kita menuju dengan doa Bapa kami yang ada di surga. Kalau yang dikatakan di surga itu apa LB3 ya Pak ya? Oke, ini juga pertanyaannya bagus ini. Orang sering bingung dengan istilah LB3, surga, kerajaan surga, Yerusalem baru, satu lagi, sebelum dunia dijadikan ini, kan sudah ada surga, Pak. Kerajaan surga. Itu kerajaan surganya Allah Bapa. Sedangkan manusia nanti dibawa ke langit baru, bumi baru. Itu kerajaan surga, iya, yang memerintah Tuhan Yesus. Di mana kita tidak tahu, tapi itu kerajaan yang fisik, langit yang baru, bumi yang baru. Tentu saja beda dengan surganya Allah Bapa, nggak nyampur, Pak. Beda. Karena Bapa itu roh. Kalau kita nanti dibangkitkan memiliki tubuh kemuliaan, beda. Begitu, Pak. Terus waktu Tuhan Yesus uh, naik ke surga itu di tempat Allah Bapa itu, tapi itu bukan di LB3 berarti Pak ya? Tuhan Yesus nanti memerintah di LB3, Pak. Di langit baru, bumi baru. Tetapi, sebagai anak tunggal Bapa, tentu ia bisa bertemu Bapaknya. Oke, bisa mengerti. Soalnya confused, sedikit Ya, confused. ya, ya. Saya tanya dengan anak saya tanya sama saya. Ya, udah jelas belum, Pak? Sudah, Udah ya, Tuhan. terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Oke, Tuhan Panjang berkati. umur. Ya, amin. Bu Meme, silakan. Halo, belum ada suara, Bu? Belum ada suara. Mungkin itu ya, headsetnya mesti cabut ya. Atau apa? Kok nggak ada suara? Halo? Nggak ada suara, Bu. Nggak ada suara. Mungkin mic-nya ya ada gangguan ya. Oke, lain kali ya, Bu. Oke, Tuhan berkati. Berikutnya Bu Mariana, silakan Bu. Pak, malam Pak. Malam. Pak, Tuhan kan janji apa sama Abraham dan keturunannya yang akhirnya nanti menurunkan Tuhan Yesus ya Pak ya Ya, dari Yehuda. Nah kan itu sudah tergenapi nih. Nah ya. kalau menurut Pak Wignyo ini sampai sekarang ini Israel itu masih menjadi bangsa pilihan nggak ya Pak? Oke, ini pertanyaan sangat bagus. Keputusan Tuhan itu tidak bisa dicabut, Bu, kecuali Tuhan yang mencabut. Jadi apakah bangsa Israel umat pilihan? Iya. Oh. Apakah kita umat pilihan? Iya. Umat pilihan Jadi, perjanjian lama, umat pilihan perjanjian baru. Nah, jadi kenapa Israel yang demikian? secara fisik sekarang ini masih tetap menjadi bangsa pilihan ya Pak ya? Masih tetap. Ya. Hmm. Kenapa? Karena di kitab Wahyu dikatakan dua saksi akhir zaman. Nah, dua saksi itu satu yang memiliki Taurat, satu yang memiliki kesaksian Yesus. Oh. Nah, kita tahu jadinya. Ya. Tapi Ibu jangan salah ya, kalau umat pilihan itu bukan berarti semua orang selamat, bukan itu. Yeah. Sebagai bangsa dipakai untuk melahirkan Mesias. Setelah melahirkan Mesias dipakai apa lagi nih? Dipakai sebagai saksi akhir zaman. Ya. Oh, jadi sekarang karena Mesias sudah lahir, berarti yang dipakai lagi untuk kesaksian akhir zaman gitu Kesaksian aja. akhir zaman. Kalau mau tahu Elohim yang benar,
Tanyalah kedua saksi akhir zaman ini. Oh iya. Karena saya berpikir gini, kan sampai sekarang kan walaupun mungkin tidak semuanya sudah ada mesianiknya itu kan mereka kan masih tidak mengenal, apalagi ditambah dengan kondisi yang sekarang itu. Betul. Jadi saya bertanya-tanya, apa masih masih menjadi bangsa pilihan nggak sih? Kok Betul. kayaknya dia itu ada masalah terus gitu, bangsa Israel itu perang terus gitu. Pilihannya di sini maksudnya sebagai saksi. Oh iya iya iya. Ya, itu maksudnya. Oh Ya. iya Pak. Oke. Oke, itu aja. Makasih ya Ya, Pak. berkati. Tuhan berkati juga. Berikutnya siapa ini? Altin ya? Altin atau Alvin? Mata saya kurang jelas, sorry. Silakan di-unmute. Iya, Oke. ya Salam Pak Shalom. Wigno Di dan mana juga ini? Di kota mana? Bapak Ibu sekalian di kota Surabaya, Pak. Oh, Surabaya. Oke, Ya, silakan. materinya Bapak sangat bagus dan sangat memberkati juga. Puji Tuhan. Oh, jadi saya nggak bertanya tentang materi, Pak. Saya keluar dari konteks, boleh nggak, Pak? Boleh, boleh. Ya, jadi kan saya ditantang dan juga ditantang dari pendiskusian. Jadi saya seorang mahasiswa teologi juga. Oke. Jadi saya mau tanya tentang Yesus, Pak. Kami sering memperdebatkan, jadi mohon izin saya tanya tentang Yesus itu apakah ada dua rohnya ketika dia naik ke surga dan tubuhnya kan sudah jelas ya tubuh kemuliaan, Pak. Ya. Jadi pertanyaan saya, apakah Yesus itu punya dua roh, Pak? Kenapa nanyanya begitu? Ya kan itu pertanyaan orang-orang, Pak. Oh, oke, oke. Baik. Jadi saya tanya. Yesus punya satu roh saja, roh Yesus. Sama seperti kita punya satu roh saja yang berasal dari Allah kita. Satu pribadi. Kalau dua roh kan dua pribadi. Satu, roh Yesus, roh Kristus. Nah, Satu. jadi kan Dwi Natur kan manusia, Yesus itu manusia sejati ya, Pak. Manusia Natur sejati itu, dan Dwi Natur itu tidak ada di Alkitab. Allah juga. Itu sebutan orang lain kan. Itu kan Ya, manusia yang membuat konsep Dwi Natur. ya, doktrin, Pak. Ya, doktrin. Kalau Alkitab berkata, ia menjadi manusia kan. Hmm. Artinya apa? Nggak ada dua, satu. Tetap satu. Rohnya roh apa? Rohnya Yesus tentunya. Terus roh manusianya nggak ikut ya, Pak, ketika naik ke surga. Loh, nah ini nih, ini soal doktrin nih. Kalau Alkitab berkata begini, Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal kan, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, roh Yesus inilah yang masuk ke rahim Maria, menjadi bayi, menjadi janin. Ya udah, tubuhnya tubuh manusia begini, rohnya tapi roh Yesus. Nah, nanti waktu ke surga ya roh Yesus tetap. Cuma tubuhnya jadi tubuh kemuliaan. Gitu, gitu saja. Sama dengan kita misalnya. Kita mati. Nanti dibangkitkan. Roh yang mana yang dibangkitkan? Ya roh kita. Nanti diberi tubuh kemuliaan, ya roh kita dan tubuh kemuliaan ke surga. Gitu. Ya. Jangan jangan ruwet-ruwet mikirnya. Simpel saja begitu. Ya, tapi tetap satu ya, Pak, rohnya Satu. Yesus. Ya, Oh, mana ada dua? Waduh, kacau deh. iya. Satu-satu. Ya. Iya, Pak. Itu aja, Oke. Pak. Terima Ya, kasih. Memberkati. Tuhan berkati. Pak Mulyono, silakan, Pak. Malam, Pak Wignya. Malam. Pak, ini soal penulisan ini, Pak. Tadi kan Pak Wignya nyebut kalau Yesaya 1 sampai 39 tuh Yesaya yang nulis. Kalau berikutnya kan banyak yang diperdebatkan. Akhirnya Ya, Pak Wignya kan menyatakan bahwa itu Yesaya yang nulis karena tentang nubuatan. Nah, nubuatan. ini saya bicara soal penulisan ini, Pak. Ya, Karena beberapa kitab yang lain juga agak membingungkan. Misalnya tentang Daud dan Saul itu, Pak. ya. Waktu Saul meninggal itu yang nulis siapa, Pak? Kalau kok bisa ada yang tahu gitu, Saul meninggalnya itu karena dibunuh
sama orang gitu. Kan sebelumnya kan katanya sudah meninggal, ternyata belum. Ada orang lain yang membunuh. Nah itu yang nulis siapa sebenarnya, Pak? Di kitab mana? Di Pakai ayat, Pak. Pakai ayat nanti ketahuan. Itu sudah saya bahas kalau nggak salah di sesi-sesi yang lalu. di Raja-Raja ya. Di Raja-Raja mungkin, Pak. Gini, Pak, Ah, Alkitab iya. itu, Alkitab itu adalah laporan kan sebenarnya, tulisan apa yang sudah terjadi. Oke. Kan tulisannya apa yang sudah terjadi, bukan belum terjadi ditulis, kecuali itu nubuatan. Yang bukan nubuatan kan sudah terjadi. Jadi kalau seseorang mati, contohnya yang sederhana gini deh, Pak. Lalu Musa mati, loh katanya Musa yang nulis. Masa nulis mati bisa nulis? Hmm. Di kitab Hmm. Kejadian kan, kayak di Iya, iya. kitab itu Pentatuk kan Musa mati itu. Nah, masa Musa mati ada tulisannya? Nah, gitu Pak. Itu yang nulis adalah lanjutannya Musa udah pasti. Entah Yosua, entah siapa, kemungkinan Yosua. Ketika Musa mati diteruskan di kitab itu tulisannya. Nah, Nah, jadi kalau Saul yang bisa mati apa juga Daud yang nulis? Nah, bisa juga begini. Setelah zamannya lewat, baru ditulis. Setelah zamannya lewat, baru ditulis, Pak. Itu redaksional namanya. tapi Jadi, taunya dari mana ya gitu, Pak? ini analisa, Pak. Karena tidak mungkin orang mati nulis. Nah, itu udah pasti nggak mungkin. Iya, iya. Nah, iya gitu, Pak. Jadi itu nggak masalah. Yang penting ceritanya itu koheren nggak? Konsisten nggak gitu. Contohnya yang Musa aja deh yang jelas tadi. Musa mati kok ditulis oleh Musa gitu. Gimana ini? Nah, itu kita Iya, tahu iya, itu iya. redaksional. Itu dilanjutkan tulisannya oleh Yosua mungkin. Gitu. Ya, soalnya memang ada beberapa peristiwa yang mengherankan. Ini mati kok siapa yang nulis kan gitu Ya, akhirnya, Pak. ya nggak usah jauh-jauh lah Pak. Kitab Kejadian aja. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Yang nulis Musa, emang Musa ada di situ ngelihat. Ayo. Iya, 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 iya. Nah, iya. Ya kan? Nah, jangan Ya lupa, kok tahu gitu ya? nah, jangan lupa Tuhan yang beritahu. Kan Oh, seringkali di Alkitab dikatakan gini, aku menaruh perkataanku di mulut Nabi ini. Kan gitu iya, kan? iya, 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 iya. Nah, jadi Iya, iya, iya. kita udah tahu ini pasti Tuhan. Nggak mungkin Musa lihat kayak film gitu. Iya, Enggak lah. iya, iya. Ya udah Pak, kadang-kadang baca masih bingung kadang-kadang Ya, soal ya. siapa yang nulis. Ya, Oke. ya makasih banyak. Oke, Tuhan berkati. Berikutnya Samuel ya. Silakan. Selamat malam Pak Wignya. Malam Pak Samuel, silakan. Ada dua pertanyaan Pak. Yang pertama dulu nih, Satu dulu. di kitab Yesaya ini kan dia menubuatkan tentang Tuhan Yesus yang akan datang. Nah, sesuai dengan dulu saya pernah dengar eh, khotbah atau diskusi ya Pak Wignya yang bawakan. Jadi keselamatan kalau di luar kekristenan itu akan dihakimi sesuai dengan Roma 2 ayat 14 kalau nggak salah Pak ya. Ya, betul. Nah, tapi saya pernah dengar juga bahwa keselamatan itu kalau orang-orang perjanjian lama yang selamat itu yang percaya dengan adanya nanti kedatangan juru selamat. Nah ini tolong dijelaskan Pak, yang apakah mereka itu selamat karena percaya janji atau karena berkenan di hadapan Tuhan ini bagaimana Pak? Ini untuk orang di Oke, perjanjian lama Pak. oke. Yang pertama itu Pak. Orang perjanjian lama dituntut Tuhan supaya taat. Taat kepada siapa? Taat kepada Tuhan. Melalui apa? Melalui hukum Taurat. Makanya kalau kita baca sepanjang perjanjian lama itu ya, nabi-nabi mengingatkan kembali ke Taurat. Bertobat Kalau dari untuk bangsa perjanjian lama itu adalah kembali ke Taurat, menyembah YHWH, Sang Adonai, Elohim, gitu. oh jadi keselamatan di perjanjian lama orang yang sesuai kehendak Tuhan dengan mengikuti hukum Taurat gitu Pak ya, Ya, yang melakukan hukum yang Taurat yang melakukan. dibenarkan. Iya, di Kalau perjanjian lama. yang mereka yang ada sebelum hukum Taurat bagaimana Pak? Dari Adam dan sampai Musa itu kan belum ada hukum Taurat Pak. Keselamatannya Langsung bagaimana kehendak Pak? Tuhan. Kalau Adam dibilang, jangan kau makan buah itu. Dia melanggar, artinya dia melawan siapa? Melawan Tuhan kan? Nah, gak ada Taurat pun sudah melanggar perjanjian Adam. Dikasih tahu jangan, dilakukan. Kain diperingatkan Tuhan, malah diterusin bunuh adiknya. Itu ngelawan Tuhan namanya. Meskipun nggak ada Taurat ya udah pasti itu salah, udah pasti binasa.
Oh, jadi bukan yang di perjanjian lama berarti bukan mereka yang percaya akan datangnya juru selamat kan seperti yang pernah saya dengar itu bukan seperti itu, Pak ya. Bukan melakukan Taurat. Oke. Terus yang Mereka kedua, mereka menantikan juru selamat itu bukan dalam rangka keselamatan itu. Mereka menentukan juru selamat itu dalam rangka sang juru selamat itu nanti akan menjadi raja di Israel, memulihkan kerajaan Israel. Gitu loh. Makanya para murid, para rasul, ketika Yesus mau naik ke surga ditanya Tuhan, Tuhan kapan kau pulihkan kerajaan Israel? Pertanyaannya masih itu terus. Gitu. Ya, oke. oke. Iya, Pak. Yang Terima kedua, kasih. Yang kedua, Pak. Jadi tadi kan yang di perjanjian lama, Pak. Terus kalau ini orang yang di khotbah Pak Wigno juga saya masih agak rancu. Kalau kita selamat kan tidak ada jalan keselamatan di luar Tuhan Yesus dari betul, sisi kita di dalam kekristenan, Pak ya. betul. Terus kalau di luar Kristen kan seperti di apa namanya di Roma 2 ayat 14 tadi, Pak. Nah, apakah itu menjadi lebih mudah atau lebih susah, Pak, kalau ada orang yang dihakimi menurut hukum Taurat, atau kalau kita memberitakan Injil ke dia dan dia mengetahui, dia cuma mendengar, dia paham atau tidak, atau maksudnya kadar taunya dia itu hanya cuma sedikit, tapi dia cuma menolak gitu, tapi dia hidup sesuai dengan yang Roma 2 ayat 14. Atau kalau dia memang sudah tahu banyak tapi tetap menolak, nah ini bagaimana Pak? Jadi dua tipe orang itu Pak, gimana Pak? Oke, benar. Jadi begini, hakimnya itu kan Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus nggak mati di kayu salib, maka tidak ada penghakiman. Semuanya binasa. Karena Yesus mati di kayu salib, maka ada penghakiman bagi manusia. Maka semua jadi milik Tuhan. Tuhanlah yang jadi hakimnya. Karena penghakiman, Bapa tidak menghakimi. Hal penghakiman diserahkan kepada sang anak. Nah, Yesuslah yang jadi hakim. Sebagai hakim yang adil. Kalau orang nggak pernah dengar Injil, masa dihakimi menurut Injil? Yang enggak dong, nggak adil tuh. Dulu bangsa Israel hanya diberikan Taurat, yang ngasih Tuhan loh. Taurat itu. Ya mereka dituntut sesuai Taurat. Tapi di perikop yang sama, Roma pasal 2 itu, dikatakan, kalau bangsa lain yang tidak memiliki Taurat, oleh dorongan diri sendiri, melakukan yang dituntut Taurat. Mereka nggak jahat, nggak mencuri, nggak berzina, nggak ini, nggak itu. Maka ia menjadi hukum Taurat bagi dirinya sendiri. Itu menunjukkan bahwa ia memiliki Taurat di hatinya, tertulis di hatinya. Tapi kan jarang Pak orang yang seperti itu Pak ya. Apakah itu artinya lebih susah atau tidak, hampir tidak mungkin atau bagaimana Pak? Oke, saya bisa jawab dengan fakta Alkitab. Israel yang dipilih sebagai umat pilihan, banyak banget yang binasa. Tidak bisa melakukan Taurat. Gitu kan? Ya. Apakah ada yang bisa melakukan Taurat? Ya tentu ada. Kenapa tidak? Syariatnya ditulis 613 aturan. Ada yang bisa? Bisa. Contohnya Rasul Paulus, aku tidak bercacat kalau mengenai Taurat. Rasul Paulus berkata begitu. Tapi setelah mengenal Yesus, itu seperti sampah bagiku. Itu. Ya kan? Jadi kalau bicara gampang nggak, ya tentu saja sangat sulit ya. Apalagi sekarang harus sempurna, sulit sekali. Tetapi kita sebagai umat pilihan tidak boleh, belum apa-apa sudah bilang, tidak bisa Tuhan. Loh, nurut apa enggak kau? Bisa nggak bisa, usahakan semaksimal mungkin. Persembahkan seluruh hidup kita. Kan jadi orang begitu harusnya. Banyak yang belum apa-apa, nggak bisa manusia kok disuruh sempurna gitu. Ya kalau nggak bisa ya percuma kau jadi manusia. Nggak mau belajar, kan harus mau belajar gitu. Bisa nggak bisa itu urusan nanti. Artinya orang yang tidak pernah mendengar tentang Tuhan nanti apa namanya sangat susah Pak ya itu ya. Dibanding dengan kita yang mengenal Tuhan ya walaupun susah tapi sudah ada jalannya gitu Pak. Teorinya begitu, tapi ternyata tidak. Orang Enggak banyak juga yang Pak ya. mengenal Tuhan malah lebih jahat daripada orang yang tidak mengenal Tuhan. Menggunakan agama untuk kejahatan malah. Untuk menyerang orang, membunuh karakter, memfitnah. Waduh, mengerikan pokoknya. Di Terus zamannya kalau orang ada Farisi orang itu yang malah menolak kami Tuhan itu. Yesus tapi dia belum tahu hanya mendengar tapi dia sebetulnya belum tahu tentang Tuhan Yesus tapi menolak apakah dia gimana Pak kalau itu Pak? Oke, ini nanti hakimnya Tuhan Yesus. Tuhan tahu persis hatinya seperti apa. Misalnya gini,
Dia menolak nih. Menolaknya karena apa? Jangan-jangan dia salah mengerti. Nah, kalau salah mengerti, enggak, tapi dia mau buat baik, mengasihi sesama dan sebagainya. Bukan karena benci sama Tuhan Yesus loh, bukan menolak loh. Karena mungkin salah ngerti, dia lihat kok orang Kristen jahat-jahat ya. Wah, dia nggak mau jadi Kristen. Bukan salah dia dong. Wah, dia dihakimi menurut nuraninya. Nanti Tuhan Tuhan Yesus tahu. Nah, iya. Terima kasih Pak. Itu seperti Muhammad Gandhi tuh Pak. Mahatma Gandhi tuh Pak ya. 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 Nah, nanti Tuhan tahu persis hatinya. Ya. Kalau orang menolak, membenci Yesus, kan ada yang membenci Yesus kan kenal aja enggak membenci. Aneh kan? Mengkafir-kafirkan orang lain padahal kenal aja enggak. Itu kan jahat banget itu. Yang begitu pasti nggak selamat. Ya. Oke, makasih Pak. Oke, Tuhan berkati. Berikutnya Bu Meme, coba lagi. Ada suara nggak? Ya, nggak ada lagi, Bu. Komputernya ini kayaknya. Komputernya. Nggak apa-apa. Rupanya hari ini Ibu tidak boleh bertanya. Nggak apa-apa, yang penting diberkati ya. Oke, amin. Berikutnya Pak Petrus, silakan. Ah, Shalom Bapak Pendeta. Shalom, shalom. Ya, ya. Ini ada Salah saya dong yang harusnya. Kembali gitu. beberapa. Ada Ada. dua suara. Halo. Halo, ya. Shalom. Shalom, Ya. ya. Salam, salah saya Pak, salah Pak. Petrus yang mana nih Pak? Pak Petrus pakai dua device ya? Ada dua Petrus itu Pak, orangnya berbeda. Oh, orangnya berbeda. Oh, sorry. Saya duluan Pak. Oke, silakan. Silakan. Maaf ya Pak. Bapak Cembeo. Ya, Sorry ya silakan. Pak, saya duluan ya Pak ya. Ya, silakan. Nah, ini berbentuk pertanyaan juga dari rekan-rekan sebelah, dari teman-teman kita dari seberang. Ya. Nah, pertanyaan pertama gini Pak. Dia bertanya, benar nggak Pak, di bumi seperti di surga? Apakah nanti kita di sana, apa kita hidup di mohon penjelasan Pak. Barusan hilang suaranya. Apakah di sana kenapa? Kan ada pertanyaan ke saya, di bumi seperti di surga. Nah, apakah nanti kalau kita berpulang nanti, apa kehidupan di sana sama seperti di bumi? Kan tertulisnya begitu, di bumi seperti di surga. Tidak ada Mohon tulisan itu, penjelasannya. Pak. Tidak ada tulisan itu. Tulisan itu di mana? Itu kalau nggak salah di doa Bapa kami ya. Oke, kalau doa Bapak kami nggak bisa dipotong gitu, Kak. Kalimatnya harus lengkap. Nah, ini kan Kalau pertanyaan orang seberang potongan-potongan nih Pak. nggak usah dijawab, Pak. Kalau potongan-potongan. Oh, seperti itu. Oke, Kalimatnya siap. harus lengkap. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Apa yang sepertinya? Kehendak Tuhan. Ya. Artinya kita harus taat kepada Tuhan selama di bumi ini seperti nanti di surga taat. Itu. Jadi kalau baca ayat nggak boleh dipotong. Nggak boleh. Bukan, ini kan berbentuk pertanyaan dari Iya, jawab aja begitu. saudara kita dari seberang. Jawab saja begitu. Iya. Itu kan potongan ayat memang boleh dipotong. Kalau boleh dipotong, saya potong-potong ceritanya lain semua loh. Nggak boleh ya. Itu Oke, satu siap. kalimat. Jelasin aja. Itu di Alkitab satu kalimat. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi apa yang dimaksud kehendak Tuhan? Di bumi ini harus sama seperti di surga. Kita harus taat. Gitu maksudnya. Bukan keadaan di bumi sama dengan di surga apa enggak. Bukan itu pertanyaannya. Jadi dia maksudnya Salah pertanyaan dia. apakah kehidupan kita sama nanti dengan di sana? Itu maksudnya. Tapi jangan pakai ayat itu. Ayat itu artinya bukan itu. Ya, tentu saja bumi ini tidak sama dengan surga. Siapa yang bilang sama? Ya. Bumi ini ada setan, ada roh-roh jahat, ada orang jahat, gitu. Di sana nggak ada semua karena semua sudah dibinasakan di neraka. Gitu. Oke, yang kedua Pak. Ya. Ini pertanyaan juga dari seberang juga. Nah, misalkan gini, dalam pernikahan yang satunya Muslim, yang perempuannya Kristen, nikah mengikuti suaminya, otomatis Muslim dong Pak. Ya. Nah, terus suaminya sudah meninggal. Ya. Nah, tinggal dia sendiri. Ya. Nah, dia begini, saya percaya dalam hati saya bilang begitu, saya percaya Tuhan Yesus. Tapikah ketika dia meninggal nanti,
dikubur secara Muslim, tapi dia cuma mengaku dalam hati dia bahwa dia kembali percaya Tuhan Yesus. Apakah itu mendapat keselamatan dia nantinya, Pak? Nanti Tuhan Yesus yang akan jadi hakim. Tuhan tahu persis apakah hatinya itu benar percaya atau tidak. Sebab yang namanya orang percaya tidak bisa dalam hati. Saya mengasihi orang tuaku loh dalam hatiku. Oh, nggak bisa. Saya olahraga loh dalam hati. Oh, nggak bisa. Saya mencintai orang dalam hati. Nggak bisa. Cinta itu harus kelihatan. Harus diekspresikan. Ada nggak seorang suami cinta sama istrinya dalam hati saja? Itu bukan cinta namanya. Ya, tapi itu kembali lagi nanti Tuhan yang bisa baca hati seseorang. Jadi kesimpulannya gini, Pak. Maksudnya kesimpulannya gini ya, Pak ya. Berarti dia harus, kalau misalnya itu dia harus berani ambil keputusan untuk kembali. Iya dong, namanya Ya, betul, iman Pak. itu selalu harus ada buktinya, kan gitu. Kalau bertobat dalam hati ya mana ada. Bertobat itu perubahan hidup gitu. Iya, itu dia sebenarnya kan dia ingin kembali gitu, Pak. Ya. Mungkin dia takut sama keluarga suami apa gimana. Jadi dia pikirnya udah saya cukup dalam hati aja. Apakah saya cukup dalam hati bisa selamat saya bilang gitu. Ya nanti surganya juga dalam hati aja ya, nggak usah surga beneran. Berarti keputusannya dia harus benar-benar ambil komitmen ya, Pak ya. Harus. Iyalah. Oke. Terima kasih, Pak. Yo, itu saja. Oke, Tuhan berkati. Berikutnya tulisannya John. Silakan. Cek. Ya, suaranya Halo. ada. Ya, silakan. Ada, Pak? Ada. Ya, Pak. Saya mau tanya tentang ini, Pak, tubuh kemuliaan. Ya. Nanti kan pada saat hari kebangkitan kan kita dibangkitkan dalam keadaan tubuh kemuliaan gitu kan. Ya, benar. Itu tubuh kemuliaannya itu sama nggak apa yang tubuh kemuliaan yang kita dapat seperti Yesus Kristus pada saat bangkit itu. Oke. Kalau Yesus Kristus bangkit kan itu kan tubuhnya tubuh yang pas disiksa itu kan yang dibangkitkan kan. Ya. Nah, kalau kita sendiri itu gimana, Pak? Oke, baik. Tubuh kemuliaan itu hari ini kita belum pernah lihat. Nah, tetapi Alkitab berkata bahwa tubuh itu tidak bisa mati lagi. Dia kekal. Ya kan? Nah, yang penting perlu kita tahu itu, dia kekal. Jadi, seperti apa kita tidak tahu persis, tapi yang jelas, yang bisa dipastikan adalah ketika kita hidup lagi, matanya tetap begini, hidungnya tetap satu, bukannya 10. Bukan tubuh yang aneh, tubuhnya tubuh manusia, tapi jenisnya tubuh kemuliaan, yang tidak bisa mati lagi. Itu yang saya bisa berikan jawabannya. Nah, coba saya tambahin lagi. Kalau misalnya seandainya orang-orang difabel tuh gimana, Pak? Orang-orang apa? Yang percaya. Oh, difabel. Difabel. Oke. Begini, di surga tidak ada lagi kecacatan apapun. Jadi semuanya akan dipulihkan di surga, disempurnakan. Dengan tubuh kemuliaan itu sempurna semuanya. Dan satu lagi, kalau orang meninggal sudah tua, tubuh kemuliaannya ya pasti nggak tua. Sel-sel tua tidak ada di sana. Selnya sempurna kan? Kalau sel sempurna pasti muda. Simple aja mikirnya. Kalau di sana tidak bisa mati, artinya tidak ada penuaan. Kenapa manusia tua? Karena selnya membelah diri menjadi tua. Tidak bisa hidup kekal. Gitu. Oh, berarti beda ya, Pak ya, sama yang ini tuh apa Tuhan Yesus yang zaman dulu itu ya, tubuhnya ya. Kalau saya bisa simpulkan ya. Ya, bisa beda, bisa sama tubuh kemuliaannya, tetapi menurut saya beda. Karena apa? Karena Yesus kan istimewa. Dia rajanya nanti. Iya. Ya, kita umat pilihan. Jadi menurut saya beda sih. Tapi yang bisa dipastikan adalah sama-sama tidak bisa mati dong. Tubuh kemuliaan kan? Iya, pasti. Gitu. Ya. Satu lagi, Pak. Boleh, silakan. Ini apa tentang nabi-nabi, Pak? Ya. Contohnya seperti Abraham, Ishak, Yakub, itu kan kalau menurut agama yang seberang kan itu kan mereka nganggapnya nabi. Ya. Nah, kalau di kita Kristen sendiri itu
nabi itu disebut nabi karena ada tulisan-tulisannya kan, dia berapa banyak tulisan yang dia bikin, nabi besar, nabi kecil. Nah, kalau menurut pandangan Bapak itu gimana? Oke, kita pakai Alkitab soalnya ya. Kalau pakai Alkitab, Ya. Abraham disebut nabi. Oh, nabi. Ishak dan Yakub tidak disebut nabi. Tapi Abraham Itu tidak menulis. Yang makanya Abraham disebut bapak segala bangsa kan. Kalau nabi itu Musa yang mulai besar, terbesar itu Musa menurut orang Perjanjian Lama. Nah, nabi itu tidak selalu nulis. Ada banyak nabi yang namanya bahkan nggak ditulis di Alkitab. Jadi nabi itu fungsinya menyampaikan pesan Tuhan. Itu aja. Ya. Oke, Pak. Makasih, Pak. Ya, Tuhan berkati. Ya, Tuhan. Nah, terakhir Pak Kris ya, silakan Pak. Shalom Pak. Shalom. Pak, saya itu mendengar katanya bahkan Yesaya terutama yang pasal 53 itu sama orang-orang Yahudi zaman sekarang itu nggak mau baca mereka Pak. Karena Alasannya apa? karena kan Mesiasnya udah datang, mereka nggak mau ngakuin itu Pak. Padahal kan tadi dibahas juga ya, ini kan bangsa pilihan nih Pak ya. Ya. Bahkan dia juga saksi juga kan, di akhir zaman mereka itu kan saksi. Ya. Apakah itu karena kena tipu muslihat iblis atau orangnya sendiri, gimana ya Pak? Ini menurut saya ya, kan saya sudah sampaikan tuh yang mengapa mereka menolak Yesus sebagai Mesias. Menurut saya karena mereka itu cara menafsir Alkitabnya itu kaku, harafiah, hampir selalu harafiah, maka mereka kehilangan kebenaran. Ketika masuk ke Perjanjian Baru, Mesiasnya tidak sesuai yang diharapkan, terus ayat-ayat diartikan kok beda konteksnya, dan sebagainya itu. Jadi mereka begitu. Mereka kekeh banget dengan prinsip mereka yang kaku itu. Menurut saya sih begitu. Berarti pilihan mereka sendiri ya Pak ya? Pilihan mereka sendiri. Itu Tapi pilihan. ngetren loh Pak sekarang yang kalau Pak Wik ngikuti juga kan banyak yang orang-orang Kristen juga lagi belajarnya ke Ibrani-Ibranian gitu, ke Yahudi-Yahudian. Oh iya. Jadi istilahnya mereka pesat gitu loh Pak istilahnya. Ya. Saya pernah ngikutin sih soalnya kayak gitu-gitu. Ya, kan jangan salah. Penafsiran atau hermeneutiknya Yahudi itu tidak hanya pesyat. Kan ada beberapa lapisan kan? Iya betul. Mestinya pesyat itu kan langkah pertama. Bukan berhenti di pesyat, bukan berhenti secara harafiah. Harafiahnya mengerti. Ada cerita apa, ada makna apa sebenarnya di balik pesyatnya itu. Nah, itu yang benar harus diikuti. Banyak orang berhenti di pesyat, akhirnya aneh. Hermeneutiknya ada lambang-lambang yang makin dalam. Gitu. Ya Pak. Ya. Ya. Satu lagi ya Pak ya. Boleh. Ini ya nggak tahu ya, kalau menurut saya kok ini niru-niru orang Yahudi nih. Barusan saya dapat dikirimin ayat gitu Pak. Yeremia 3 ayat 19. Maksudnya orang ini ngomong kalau tenang aja, Tuhan itu kalau kamu merasa ditinggalkan Tuhan, pakai ayat ini Pak, Yeremia 3:19. Coba dibaca biar Saya boleh baca ya Pak ya. Tadinya pikirku, sungguh aku mau menempatkan engkau di tengah-tengah anak-anakku dan memberikan kepadamu negeri yang indah, milik pusaka yang paling permai dari bangsa-bangsa. Pikirku engkau akan memanggil aku Bapakku dan tidak akan berbalik dari mengikuti aku. Nah, tapi orang-orang tuh nggak mau baca ayat selanjutnya itu loh, Pak. Itu penyakit namanya, ayatiah. Aduh. Nah, kan jadi sama kayak orang-orang Yahudi gitu, Pak. Bacanya satu tok gitu loh. Terus ada yang nggak mau dibaca. Padahal ayat selanjutnya ini Tuhan lagi marah gitu loh. Iya. Saya boleh baca, Pak, yang ayat 20? Boleh, silakan. Tetapi sesungguhnya seperti seorang istri yang tidak setia terhadap temannya, demikianlah kamu tidak setia terhadap aku, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan. Kan capek Pak kalau kayak gitu cara Ya, baca. sama dengan Maleakhi 3 ayat 10 itu. Sering dipakai orang kan. Senang banget gitu. Padahal itu Tuhan lagi marah. Banyak orang begitu. Makanya kita mesti berusaha menyampaikan kebenaran, prinsip-prinsip supaya semua orang makin lama makin cerdas. Tidak suka motong-motong ayat. Tadi satu kalimat aja dipotong kan? Iya.
seperti di bumi, seperti di surga. Nah, kepotong begitu itu jangan. Motong itu nggak ngerti nanti aslinya. Aslinya, oh ternyata kehendak Tuhan harus sama di surga di bumi, ditaati. Nah ini juga begitu. Kayaknya Tuhan lagi senang nih sama aku. Tuhan Tuhan lagi marah, tetapi sesungguhnya kamu seperti seorang istri yang tidak setia. Kan gitu. Nanti ada lagi Pak Grace. Orang ngomong gini, tapi aku nggak mau baca 20-nya 19-nya aja. Aduh. Aneh kan? Ada, saya udah ketemu. Maliaki 3 ayat 10. Ayat 9-nya baca. Oh tapi saya nggak aminkan. Ayat 9-nya, ayat 10-nya aja saya aminkan. Oh ya kamu bikin aja kitab suci sendiri kalau gitu. Itu tipuan iblis atau orangnya, Pak? Sama pertanyaan Itu saya. menurut saya Gimana ada ya? 2 faktor. Satu iblis, kedua orangnya memang suka begitu, nggak mau suka belajar. Iblis itu kan permainan itu, diplesetkan kecil-kecil, dikurangi, ditambahin. Nah, manusia kalau mau cari kebenaran nggak mungkin terpleset. Ya salah pun akhirnya akan tahu. Tapi ini nggak, dikasih tahu yang salah pun enggak, begini. Nah, dia terpengaruh sama iblis tuh. Ya, ya. Gitu. Oke. Ya. Ya. Itu saja, Pak Grace. Ya, ya Pak. Itu aja. Oke, Thank you, Pak. berarti. Baik, Bapak Ibu, Saudara, sudah selesai ya malam ini ya. Kita tundukkan kepala yuk. Kita berdoa. Bapa yang di surga, Bapa yang sungguh baik, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu ini. Biarlah setiap kali kami mendengar firman, kami diubahkan seluruh hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh umat-Mu dimanapun berada. Baik yang malam ini hadir maupun yang nanti akan mendengarkan lewat YouTube. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh tangan-tangan yang mendukung pekerjaan. Juga semua kami. Tolong buat kami untuk sehat, umur panjang, sehingga kami boleh belajar, menyempurnakan diri, berkenan bagi Tuhan. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.